Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Iskandar. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Sabal Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran geografi dengan materi dinamika litosfer. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti biasanya sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan kesiapan. Gimana, sudah siap belajarnya? Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, silahkan untuk dimulai pembelajaran, dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa seperti dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama nihayata ikamalika wa adali kamali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah. Baik, sebelum dilanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengecek terlebih dahulu untuk kehadirannya. Barangkali di kesempatan pagi kali ini ada yang tidak hadir atau ada yang sakit. Langsung saja, Astri, Anita, Akbar Tanjung, Andini, oh masih sakit, Bella Sapitri, Dika Firmansah, Gilang Ahmad S, Janur, Epul Saipullah, Karinawati, Lastri, Erisyanto, Melda Perga, Muhammad Sultan, Imelda, Muhammad Ramji, Rizka, Siska, Najib, Abdul Fahmi, Jahra. Alhamdulillah, berarti yang sakit berapa orang? 3 orang ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan terlebih dahulu ya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan lagi supaya bisa bergabung pembelajaran seperti pembelajaran di sebelumnya. Kita doakan mudah-mudahan dicepatkan sembuh di barakatil Ummil Quran. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Langsung saja
sekarang kepada pembelajaran atau pembahasan, tetapi sebelum dilanjutkan kepada pembahasan atau materi pokok, terlebih dahulu Bapak akan mengulas materi sebelumnya supaya kalian lebih paham dan benar-benar paham dan sudah sampai mana kalian memahami, mengamati dan mencermati materi di sebelumnya. Oke. Untuk materi sebelumnya, pembahasan masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai dinamika litosfer. Pembahasannya mengenai terbentuknya struktur batuan. Nah, terbentuknya struktur batuan, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, sudah sampai mana kemarin kalian memahami dan mengamati pembelajaran sebelumnya. Proses terbentuknya struktur batuan, bagaimana prosesnya? Nah, Aina berarti Bapak akan menanyakan ya. Saudara Gilang, gimana? Jadi terbentuknya batuan adalah keluarnya magma dari dapuran gunung api sehingga terjadinya proses kristalisasi lalu berubah menjadi batuan beku dan terjadi lagi peleburan sehingga menjadi batuan metamorf dan terjadi lagi peleburan sehingga menjadi batuan sedimen dan kembali lagi menjadi magma dan kembali lagi ke dapuran gunung api. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Gilang. Nah, berarti Bapak akan menjelaskan kembali ya, soalnya tadi ada yang terlewat ya. Proses terbentuknya struktur batuan yang sudah dikatakan oleh Saudara Gilang, yang pertama itu adalah dari gunung api atau dapuran gunung api yang asalnya itu adalah magma. Keluar dari dapuran gunung api ada proses yang dinamakan kristalisasi, berubah menjadi batuan beku. Nah, di situ dari batuan beku ada proses peleburan menjadi batuan sedimen. Sudah menjadi batuan sedimen, ada proses peleburan kembali yaitu menjadi batuan metamorf. Sesudah menjadi batuan metamorf, kembali lagi ke dapur gunung api atau menjadi magma Nah, itu proses terbentuknya batuan. Berarti kalau melihat dari siklusnya itu adalah berputar-putar. Dari gunung api keluar menjadi batuan beku, menjadi batuan sedimen, menjadi batuan metamorf, kembali lagi menjadi magma. Nah, seperti itu. Berarti alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kalian sudah benar-benar paham menyikapi materi mengenai siklus atau terbentuknya batuan dari batuan beku menjadi batuan metamorf. Nah, untuk sekarang Bapak akan melanjutkan atau membahas materi masih materi dinamika litosfer. Nah, di pertemuan kali ini pembelajarannya kita belajar berbasis proyek. Tetapi sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi, yaitu materinya mengenai tektonisme atau tenaga dari dalam bumi. Dan yang akan dipelajari proyeknya yaitu mengenai proyek pembuatan lipatan seperti apa yang sudah Bapak sajikan. Nah, sampai sana barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, untuk proyek yang akan dibuat, proyek seperti apa ya, Pak? Baik, terima kasih saudara Zahra sudah menanyakan untuk proyek yang akan dibuat kali ini. Nah, untuk proyek yang akan kita pelajari dan yang akan kalian buat yaitu proyeknya mengenai lipatan. Berarti kalian membuat maket lipatan. Dan maket lipatan di sini sudah Bapak sajikan. Ini salah satu gambarnya atau contohnya. Berarti kalian membuat maket seperti ini ya, membuat maket bentuk atau jenis-jenis lipatan, dan jenis lipatan itu ada
dari mulai lipatan tegak, lipatan miring, overpull, recumbent pull, dan oper terus. Nah, seperti itu. Tepuk tangan kembali. Baik, sebelum dilanjutkan kepada pembuatan maket atau proyek, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan materi atau topik pembahasan. Ya, di materi kali ini untuk pembahasannya yaitu mengenai jenis-jenis lipatan. Dan jenis lipatan itu sendiri Bapak akan membahas dulu mengenai terbentuknya lipatan itu dari apa atau bagaimana terbentuknya lipatan. Kenapa kulit bumi itu ada yang dinamakan lipatan tegak, lipatan miring dan sebagainya. Nah, di sini Bapak akan membahas terlebih dahulu. Nah, jadi untuk terbentuknya lipatan itu dari hasil tenaga endogen atau tenaga geologi. Tenaga endogen itu tenaga dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang dinamakan epirogenetik. Yang kedua adalah orogenetik. Nah, epirogenetik dan orogenetik ini juga sama, terbagi menjadi dua. Ada epirogenetik positif, yang kedua ada epirogenetik negatif. Dari dua-duanya itu sama tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan atau yang membentuk lipatan-lipatan yang ada di permukaan bumi. Bapak akan membahas satu persatu. Yang pertama, epirogenetik positif itu seperti apa? Epirogenetik positif adalah turunnya daratan atau permukaan bumi sehingga air yang ada di lautan naik, atau bisa dikatakan ini menghilangnya daratan permukaan bumi atau menghilangnya sebuah pulau. Salah satu contoh yang ada di Indonesia dari hasil epirogenetik positif hilangnya pulau itu adalah di Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Maluku dan Pulau Banda. Jadi menghilang, naik air atau ke permukaan bumi sehingga daratannya itu adalah menghilang. Nah, contohnya bisa sambil dilihat. Contohnya seperti ini. Di sini ada lipatan tegak, munculnya daratan. Terusan lipatan selanjutnya misalkan turunnya daratan permukaan bumi. Sambil dilihat ya untuk gambarnya. Nah, yang kedua, epirogenetik negatif. Berarti epirogenetik negatif itu adalah kebalikan dari epirogenetik positif. Yang mana epirogenetik negatif itu adalah naiknya daratan. Nah, naiknya daratan sehingga permukaan air laut itu akan turun, atau munculnya daratan dari tenaga endogen yang dihasilkan yaitu epirogenetik negatif sehingga ada daratan di permukaan bumi. Nah, itu untuk epirogenetik negatif. Contohnya di Indonesia adalah Pulau Buton, sama di Indonesia bagian timur. Nanti kita lihat petanya ya, Indonesia bagian timur di Pulau Maluku, Pulau Banda, Pulau Buton menghilangnya ya, atau munculnya salah satu pulau yang ada di Indonesia bagian timur. Yang terakhir adalah orogenetik. Orogenetik itu adalah terbentuknya pegunungan, dan di sini prosesnya sangat cepat.
dibandingkan dengan epirogenetik. Terbentuknya lipatan pegunungan dan prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan epirogenetik baik positif ataupun negatif. Salah satu contoh lipatannya bisa sambil dilihat ya di gambarnya, dan Bapak juga di sini akan menggambarkan proses terjadinya atau adanya pegunungan dari hasil lipatan. Nah, contoh seperti ini. Tuh, ya, kalau dilihat dari gambar, terjadinya lipatan seperti ini, terbentuknya pegunungan atau dihasilkan dari orogenetik. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya lipatan-lipatan yang ada di permukaan bumi itu dari hasil tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi yang membentuk lipatan, baik itu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan operpul, lipatan rekumbenpul, dan lipatan opertrus. Nah, seperti itu ya mengenai topik atau materi yang akan kita pelajari. Berarti sekarang akan membuat maketnya, maket jenis-jenis lipatan permukaan bumi. Nah, sebelum dilanjutkan pembuatan maket, Bapak akan mengelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Dan untuk pembuatannya, kelompok 1 membuat maket, kelompok 2 membuat maket, kelompok 3 membuat maket lipatan oper, kelompok 4 membuat maket rekumbenpul, kelompok 5 membuat maket oper. Nah, berarti sekarang kalian tinggal menunjukkan bahannya. Terusan sesudah menunjukkan bahannya, nanti di kelompok yang sudah ditentukan kalian langsung bekerja ya, membuat maket atau membuat proyek yang sudah ditentukan. Sesudah itu nanti kalau sudah beres per kelompok ditunjukkan maketnya ya. Contohnya kelompok 1, saya sudah beres membuat maket lipatan tegak berdiri. Kelompok 2, acungkan lagi atau tunjukkan unjuk proyek sudah beres. Dan terakhir kalian mempresentasikan per kelompok di depan. Per kelompok ya, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Kita mulai pembuatan maket dengan waktu 40 menit. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing.
Untuk selanjutnya, sekarang tinggal kalian mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1, semua kelompok dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Rodi selaku pembimbing mata pembelajaran geografi dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, kami merupakan kelompok dari mata pembelajaran geografi. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi pada pagi hari ini. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 2 poin, di mana saya akan menjelaskan terkait yang pertama pengertian lipatan dan yang kedua pengertian dari salah satu macam-macam lipatan kulit bumi. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan mengenai salah satu bentuk lapisan kulit bumi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu lipatan. Lipatan adalah 2 lempeng kerak bumi yang saling berhadapan, di mana lapisan bumi yang ada di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat sehingga mengakibatkan pelapisan-lapisan batuan. Nah, proses lipatan ini awal mula pembentukan pegunungan lipatan. Ketika suatu lipatan mengalami tekanan, maka akan terjadi patahan yang bisa mengakibatkan gempa bumi. Misalnya, di wilayah ataupun di kawasan, khususnya di negara Indonesia terjadi gempa bumi, maka pergeseran lipatan di kerak bumi akan terasa juga di permukaan bumi. Misalnya pegunungan lipatan Himalaya. Nah, lipatan tersebut bisa mendorong permukaan bumi untuk membentuk suatu lipatan seperti bukit yang dimaksud antiklinal dan siklin atau lembah. Nah, suatu wilayah yang sangat luas terdapat lipatan antiklinal yang menonjol dan siklin seperti lembah. Nah, proses dengan tingkat tenaga yang berlainan mengakibatkan lapisan bumi membentuk lipatan yang berbeda. Itulah yang dimaksud lipatan kulit bumi. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu salah satu dari bentuk lapisan kulit bumi. Kan macam-macam kulit bumi itu ada 5. Yang pertama lapisan tegak, yang kedua lapisan miring, yang ketiga lapisan overpull, yang ketiga recumbent pull, dan yang kelima overthrust. Nah, di sini yang akan saya jelaskan itu yang pertama yaitu lipatan tegak. Sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu oleh teman saya. Silakan. Lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang-bidang tertentu. Bidang ini membagi siklin dan antiklin yang sama besar atau simetris. Maksud dari siklin adalah lipatan yang cembung ke bawah. Maksud dari antiklin adalah lipatan yang cembung ke atas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki sumbu lipatannya tegak lurus dan menghadap bidang lipatan dan membagi 2 siklin dan antiklin yang sama besar. Maksud dari antiklin adalah lipatan batuan yang menggelembung ke atas seperti bukit, dan yang kedua maksud dari siklin adalah lipatan yang menggelembung ke bawah seperti lembah. Nah, mungkin presentasi mengenai pengertian lipatan dan salah satu dari bentuk lapisan kulit bumi sekian. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sriswanto dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kalau pergerakan tanah itu termasuk patahan atau lipatan? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pergerakan tanah longsor itu termasuk ke dalam patahan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana pengertian dari patahan yaitu permukaan bumi hasil dari tekanan, baik tekanan horizontal ataupun tekanan vertikal, menyebabkan lapisan bumi menjadi retak ataupun belah seperti gempa bumi ataupun tanah longsor. Nah, bagaimana sih agar negara Indonesia tercegah dari tanah longsor? Nah, kita harus melakukan mitigasi bencana tanah longsor yang sesuai, mulai dari pemetaan, kemudian pemeriksaan, kemudian pemantauan hingga sosialisasi. Nah, kita semua juga tahu kan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat rawan akan bencana alam. Seharusnya
serta mampu untuk menjaga dan hidup berdampingan dengan alam. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan memberikan benefit yang baik untuk ke depan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini pembuatan maket beserta pendeskripsian dan terakhir mempresentasikan sudah beres dan cukup baik. Sedikit yang akan Bapak evaluasi ya di pertemuan kali ini, khususnya di pembuatan maket. Kalau dilihat dari gambar yang sudah disajikan untuk pembuatan maketnya, alhamdulillah sudah hampir menyerupai, cuman ada sedikit kekurangan. Untuk kekurangannya yaitu mungkin kurang besar mengenai maketnya. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya kalau misalkan ada proyek pembuatan maket, baik maket apapun itu, berarti harus diperbesar kembali supaya lebih jelas ya. Terima kasih buat semuanya. Nah, itu mungkin untuk evaluasinya. Yang selanjutnya alhamdulillah kalian sangat baik dari mulai pembuatan maket, yang kedua dari mulai pendeskripsian, dan yang terakhir mempresentasikan. Yang mempresentasikan baik juga. Barusan ada yang menanyakan, meskipun di pertemuan kali ini untuk mengenai patahan belum Bapak bahas, tetapi barusan ada yang menanyakan mengenai pergerakan tanah, baik itu longsor maupun gempa bumi. Jadi pada intinya pergerakan tanah dan pembentukan lapisan kulit bumi itu dari tenaga endogen yang menghasilkan lipatan serta patahan yang ada di permukaan bumi, baik itu terbentuknya pegunungan, menghilangnya pulau, munculnya pulau ke permukaan. Nah, itu dari hasil tenaga endogen atau tektonisme. Itu saja yang dapat kita bahas kali ini. Alhamdulillah pertemuannya sudah selesai, pembelajarannya sudah selesai. Sebelum ditutup, silahkan bereskan kembali bangkunya dan kalian bisa duduk di bangku masing-masing seperti tadi ya. Silahkan. Baik, untuk pembelajaran alhamdulillah sudah beres. Sebelum ditutup dengan doa, Bapak akan membagikan link terlebih dahulu ya, Google Form. Ini ada post test 10 menit dan nanti kalau sudah ada linknya kalian bisa mengisi di Google Form itu 5 pertanyaan. Silahkan, untuk linknya Bapak bagikan sekarang ya, langsung kalian tinggal isi. Untuk waktunya 10 menit.
Alhamdulillah untuk pengisian Google Form post-testnya sudah beres dan untuk nilainya alhamdulillah cukup baik. Tepuk tangan buat semuanya. Untuk selanjutnya ditutup oleh KM, kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini sudah selesai pembelajarannya, dan di pertemuan kali ini alhamdulillah pembelajarannya sangat rame ya, kalian sangat interaktif ketika pembelajaran, dan mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya kalian bisa mempertahankan ketika pembelajaran harus lebih aktif kembali dan lebih interaktif kembali. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.